Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar kami dari matkul Fisika Material dengan dosen pengampu Bapak Lukmanul Hakim. Jadi judul yang kami review jurnalnya adalah aplikasi material keramik pada piezoelektrik. Outline yang bakalan kami jelaskan adalah yang pertama ada introduction, yang kedua ada material dan metode, yang ketiga ada eksperimental, yang keempat ada discussion, dan yang terakhir ada kesimpulan. Introduction. Yang pertama, piezoelektrik ditemukan oleh Pierre dan Jacques Curie pada tahun 1880. Ini kami baca dari jurnal B. Jaffe W.R. Cook dan H. Jaffe pada tahun 1971. Jadi sebenarnya piezoelektrik ini apa sih gitu kan? Jadi piezoelektrik ini jika kita ambil dari bahasa Yunani itu terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah piezo dan kedua adalah elektrik. Jadi piezo ini berarti tekanan, sedangkan elektrik adalah listrik. Jadi piezoelektrik sendiri adalah suatu bahan yang dimana piezoelektrik terdiri atas dua lempengan yang disatukan, lalu dia diberi tekanan dari luar, dari dua sisi, maka akan menghasilkan yang namanya medan listrik. Jadi bahan piezoelektrik ini dapat menghasilkan sumber tegangan yang sangat tinggi. Selama Perang Dunia Pertama, Langevin mengembangkan sebuah transistor ultrasonik piezoelektrik. Dan yang ketiga, piezoelektrik ini juga sudah banyak digunakan di negara Jepang pada stasiun kereta api listrik sebagai alternatif energi, sistem tiketing, display keberangkatan, dan lampu penerangan. Yang terakhir, material piezoelektrik banyak digunakan dalam bidang rumah tangga, otomotif, hingga industri. Sebelum kita lanjut, kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama ada Kurnia Adiaksa dengan NIM 118320026, saya sendiri Laura Magdalena Sihombing dengan NIM 118320038, dan yang ketiga ada Mulia Dharma Sasmita dengan NIM 118320017, dan yang terakhir ada Nur Damayanti dengan NIM 118320003. Kita lanjut pada bagian material dan metode. Jadi material piezoelektrik terbentuk oleh keramik yang terpolarisasi sehingga beberapa bagian molekul bermuatan positif dan sebagian yang lain bermuatan negatif membentuk elektroda-elektroda yang menempel pada dua sisi yang berlawanan dan menghasilkan medan listrik material yang dapat berubah akibat gaya mekanik. Jadi yang telah kita bahas sebelumnya bahwa material piezoelektrik ini terdiri atas dua lempeng, dua bagian yang kita tempelkan. Jadi di sisi kanan misalkan negatif dan di sisi kanan positif, lalu kita beri gaya tekanan sebesar F menekan sehingga menghasilkan medan listrik. Yang kedua, unsur kimia keramik piezoelektrik ini adalah terdiri atas Zr, Pb, dan Ti. Sampel memiliki nilai persentase terbesar pada elemen timbal atau Pb. Unsur kimia dari lapisan konduktif adalah perak. Yang ketiga, material piezoelektrik dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kristal quartz atau SiO2, gallium ortofosfat atau GaPo4, keramik seperti barium titanate atau BiTiO3, atau lead zirconate titanat atau PZT polimer, seperti polyvinylidene difluoride atau PVDF. Kita lanjut ke bagian eksperimental. Jadi aplikasi material piezoelektrik banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti transducer. Apa sih transducer? Transducer itu adalah alat yang mengubah suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lain. Jadi jurnal utama yang kalian baca itu dia penelitiannya kepada transducer akustik. Transducer akustik itu sendiri atau disebut juga dengan transducer ultrasonik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk suara ataupun sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi listrik. Tentu dalam bentuk suara juga.
Selain untuk transducer, penerapan material ini digunakan sebagai pembangkit energi listrik karena dia mampu menghasilkan energi tegangan listrik yang sangat tinggi. Bangkitnya energi listrik pada piezoelektrik diakibatkan karena adanya tekanan mekanik yang kemudian disebut sebagai efek piezoelektrik. Prinsip kerja material piezoelektrik ini seperti yang tadi saya bilang bahwa piezoelektrik terdiri atas dua bidang yang berdempet, di mana bidang-bidang yang berdempetan tersebut dapat menghasilkan dipol yang terinduksi molekul yang terdiri dari berbagai struktur kristal tergantung dari bahan pada bidang tersebut. Jadi ketika piezoelektrik mengalami tekanan yang sengaja, maka akan menghasilkan gaya listrik pada bidang piezo sehingga akan menghasilkan tegangan listrik pada kedua bagian tersebut. Secara lebih mudah dapat dikatakan bahwa prinsip kerja piezoelektrik akan menghasilkan gerakan mekanis berupa getaran suara ketika kedua bidang pada piezo dialiri arus listrik. Sebaliknya, ketika bidang piezo diberi tekanan berupa ketukan misalnya, maka energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Bagian selanjutnya kita beralih ke bagian discussion material keramik. Jadi kita di sini bakalan membahas apa sih keuntungan sama apa kekurangan dari material jenis keramik. Jadi material keramik ini adalah jenis material yang memiliki sifat fisis dan mekanis yang sangat baik, yaitu dilihat dari tahannya material keramik ini terhadap temperatur tinggi dan juga ketahanan akan lingkungan yang korosif. Dia juga bisa sebagai isolator yang baik, terus dapat mampu dibentuk secara tradisional dan modern. Low density serta elastisitas modulus yang tinggi. Jenis material ini dapat disatukan dengan material jenis lain, misalnya material komposit. Jadi ketika material jenis keramik ini kita gabungkan dengan material jenis lain, misalkan komposit, dia akan mendapatkan sifat yang lebih baik dari sifat penyusunnya gitu. Jadi sekarang pada saat ini material keramik ini udah banyak digunakan sebagai bahan isolator listrik, cutting tools, engine, dan turbine parts, disc and bearing. Jadi setelah tadi kita bahas kelebihan dari material keramik, sekarang kita bahas kekurangan material keramik ini sendiri. Jadi kekurangannya itu adalah dia lemah akan seperti getas. Dia memiliki kelemahan seperti getas dan konduktivitas thermal yang rendah, sehingga sampai sekarang masih dilakukan penelitian yang berkelanjutan mengenai sifat fisis dan mekanis dari material keramik sehingga mendapatkan sifat yang diinginkan dalam penggunaannya. Yang kedua, material keramik piezoelektrik. Piezoelektrik itu ditemukan pertama kali oleh Pierre dan Jacques Curie pada tahun 1880. Ini kami baca dari jurnal B. Jaffe dan W.R. Cook and H. Jaffe pada tahun 1971. Terus dikembangkan kemudian pada Perang Dunia Pertama oleh Langevin. Dia mengembangkan sebuah transducer elektronik ultrasonic piezoelektrik. Terus pada tahun 1935, material piezoelektrik ini membuka peluang terkait aplikasi seperti transducer ultrasonik, mikrofon, akselerometer, dan sebagainya. Ini kami baca dari jurnal Langevin pada tahun 1950. Aplikasi ini sudah meningkat pesat, sehingga beberapa perusahaan Jepang fokus pada pengembangan proses baru dan aplikasi, sehingga dapat membuka pasar komersial baru. Setelah tadi di awal kita bahas piezoelektrik itu terdiri dari bahasa Yunani, sekarang kita bahas piezoelektrik versi bahasa Latin. Jadi piezoelektrik ini terdiri atas piezein dan piezo, di mana piezein adalah diperas atau ditekan, sedangkan piezo berarti didorong. Berarti pengertian piezoelektrik dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin itu sama, tidak berbeda kalau kita lihat. Jadi piezoelektrik itu jika kita beri tekanan atau kita dorong dua bidang lempengan tadi, dia bakalan menghasilkan medan listrik karena dia memiliki kutub negatif dan positif.
Material piezoelektrik ini sangat sensitif terhadap adanya tegangan mekanik dan medan listrik. Jika tegangan mekanik diaplikasikan ke suatu material piezoelektrik, maka akan terjadi suatu medan listrik pada material. Jadi fenomena ini disebut efek piezoelektrik. Efek piezoelektrik sendiri adalah mendeskripsikan hubungan antara tegangan mekanik dengan tegangan listrik pada benda padat. Efek piezoelektrik tersebut bersifat reversible, yaitu dapat menghasilkan direct piezoelectric effect atau menghasilkan energi listrik jika diaplikasikan tegangan mekanik, dan menghasilkan reverse piezoelectric effect, menghasilkan tegangan dan regangan mekanik jika diaplikasikan beda potensial listrik. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan setelah membaca beberapa jurnal mengenai material keramik piezoelektrik ini adalah yang pertama, material keramik piezoelektrik dapat menghasilkan beda potensial yang cukup besar sehingga bisa digunakan sebagai sumber tegangan tinggi. Yang kedua, pemilihan material keramik karena material ini memiliki sifat tahan terhadap temperatur tinggi dan lingkungan yang korosif. Dan yang ketiga, material keramik dapat digabungkan dengan material jenis lain sehingga memiliki sifat lebih baik dari sifat penyusunnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan berikut referensi yang kami jadikan sebagai referensi ketika penyusunan jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.